Kalian harus siap dengan kebangkitan dinasti Xi Jinping. Dinasti yang akan menguasai hampir semua aspek esensial kehidupan manusia. Kalian gak percaya? Simak terus ya episode kali ini. Yaps, kembali lagi di channel COGS on Tech. Di video kali ini teman-teman, gua mau bahas sebuah fenomena kebangkitan smartphone dari negeri tirai bambu. Kenapa gue mau bahas ini? Karena seperti yang kita ketahui, kalau sekarang mayoritas pasar smartphone itu banyak yang dikuasain oleh Tiongkok. Zaman sekarang udah nggak susah lagi dapetin HP murah, kualitasnya lumayan bagus, meski itu dari manufaktur Tiongkok. Well, you name it lah, Nexian, Blueberry, Berry yang dulu muncul-muncul itu minor version dari BlackBerry ya. Itu kita tahu banget ya, feel-nya itu emang kayak rip-off murahan, bajakan gitu, feel kayak dummy phone. Tapi sekarang coba lihat, bahkan seri biasanya aja yang affordable itu feel-nya kayak udah HP yang benar-benar proper dan bakal reliable banget kita pakai di kehidupan kita. Dan tanpa berbasa-basi, kita langsung masuk ke opini dan pembahasan videonya. Faktor pertama kenapa akan ada kebangkitan era smartphone dari negeri Tiongkok adalah karena Tiongkok negara manufaktur. Cuy, ngebahas negara satu ini pasti nggak akan pernah bisa terlepas dari yang namanya industri manufaktur. Tercatat di awal kuartal 2024, negara Tiongkok udah ngirim 67,7 juta smartphone ke seluruh market. Guys, itu banyak guys. 67 juta guys. Gila gitu. Itu kita baru ngomongin satu sektor teknologi ya, smartphone. Kalau kita bahas yang lebih luas kayak laptop, monitor, kamera, dan lain-lain. Sudahlah. Kalian yang ngikutin perkembangan teknologi pasti tahu apa yang gue maksud. Karena memang banyak banget brand itu dari negara Tiongkok. Dan faktor kedua adalah karena Tiongkok menjual dengan harga yang lebih miring. Kita seru nih bahas poin kedua ini nih. Poin kedua yang akan gue bahas adalah mengenai harga ya. Dari dulu sampai sekarang stigma barang dari China itu adalah barang murah dan itu nggak pernah berubah sampai sekarang. Perubahannya adalah kalau dulu murahan, sekarang udah banyak yang nggak murahan. Kalau kalian tahu kota yang namanya Shenzhen, sorry, gue nggak tahu cara bacanya. Jadi kalau kalian merasa ini salah, gue minta maaf banget, disclaimer dulu karena gue nggak bisa cara bacanya gimana. Ya kita sebut aja Shenzhen ya. Di kota Shenzhen ini, literally kita bisa beli setiap part buat kita build HP kita sendiri dengan bebas guys. Terserah kita mau beli part apa aja, dengan spesifikasi apa aja. Kalau kalian tahu channel Strange Part di YouTube, itu 6 tahun lalu guys. Sekarang 2024, 6 tahun lalu berarti 2018. Ya, di 2018, dia beli setiap part secara terpisah. Buat dia apa? Buat dia nge-build iPhone custom. Jadi dia nge-build di rumah dia sendiri ya, di kota Shenzhen, dia beli part-partnya. Dia nge-build iPhone dia sendiri guys ya. Gokil gitu. Kurang gokil apa coba tuh? Bayangin guys, semudah itu aksesnya dan semurah itu partnya. 2018 kita masih nonton YouTube. Di China sana orang bisa nge-build HP. Buset, gila gitu. Dan kita masuk ke poin yang ketiga guys ya. Tiongkok tidak pernah berhenti berinovasi dengan cara mereka, tanda kutip berinovasi. Nah, ini akan jadi poin yang cukup excited buat gue bahas ya. Oke, kita masuk ke poin terakhir ya. Inovasi ini akan jadi poin yang paling panjang. Guys, coba kalau kita ngomongin HP Tiongkok ya. Kita coba ngomongin HP Tiongkok nih. Apa yang menjadi top of mind kalian? Coba deh tulis di kolom komentar. Gue penasaran banget apa yang menjadi top of mind kalian kalau kalian ngomongin HP dari brand Tiongkok ya. Kalau gue, jelas Xiaomi. Gue masih inget banget dengan sangat jelas momen dimana HP ini masih dikuasai Samsung dan iPhone. Zaman dulu itu kalau ngomongin Android itu pasti Samsung. Kalau nggak Android ya iPhone. Samsung ya Android, Android ya Samsung. Zaman sekarang udah nggak guys. Ini udah shifting, udah berubah eranya. Tapi itu semua berubah sampai tahun 2014. Gue masih inget banget guys berita kemunculan Xiaomi Redmi One S. Dia ngasih HP dengan RAM 1GB dengan harga sejutaan. Gue masih inget banget ini betapa luar biasanya dampak yang dibawa oleh Xiaomi Redmi One S ini. Buat kalian yang nggak terlalu tahu ya, buat kalian yang masih bayi yang nggak tahu, nggak relate gitu maksudnya kenapa Xiaomi Redmi One S RAM 1GB tuh bisa sebegitu berdampaknya. Gue kasih tahu ya, di zaman itu HP mana sih yang ngasih RAM segiga dengan harga yang terjangkau? Dan Xiaomi muncul dan mulai membuat perbedaan. Inilah poin inovasi, tanda kutip, dengan cara mereka. Tiongkok mungkin tidak membuat produk yang selalu menjadi pertama dengan kecanggihan teknologi. Oke, you name it lah. Teknologi fold dan flip. Pelopornya Samsung dari Korea. Tapi Tiongkok selalu berhasil membuat counterpartnya dengan harga yang lebih meluas di rakyat. Ini menurut gue inovasi terkeren mereka. Kamera action pertama
Yang keren mungkin GoPro ya dari negeri Amerika sana. Tapi yang bisa ngembangin sampai di level yang gila itu Tiongkok. Ada Insta360 dan DJI. Lensa kamera Micro Four Thirds APS-C full frame dari brand Jepang itu mahal-mahal guys. Tapi Tiongkok hadir dengan TT Artisan, Viltrox, dan Laowa dan lain-lain. Jadi banyak banget counterpart yang mereka buat dengan harga versi miring dari yang asli inovasi pelopor pertamanya. Dan inilah cara mereka berinovasi. Jadi inovasi mereka itu bukan menjadi yang pertama, tapi ya kutip-kutip pertama juga tapi dengan harga yang lebih miring. Dan ini yang mereka pertahankan dan mereka udah nggak murahan lagi brand-brand dari Tiongkok itu. Cuy, harus diakui kalau sekarang pemegang kendali brand di pasar dunia itu Tiongkok. Even kita ngomongin VGA ya, brand VGA yang di komputer kita tahu lah ada Nvidia. Nvidia sama perusahaan semiconductor chip atau prosesor AMD itu om sama keponakan guys. Ya Lisa Su yang dari AMD sama Jensen Huang itu yang dari om-om dari Nvidia itu om sama keponakan guys. Asus, Lenovo, Acer, MSI itu brand dari Tiongkok sana. Jangan pernah jadi fanatik dengan satu brand guys. Jadi ya, persaingan market yang bagus akan menguntungkan kita sebagai konsumen. Jadi, mau beli apa nih ke depannya, itu pasti akan selalu dipenuhi oleh pilihan atau opsi dari negeri Tiongkok. Jadi, gue pengen nanya ke teman-teman kalian, tulis di kolom komentar, mau beli HP merek apa guys hari ini? See you guys in the next video.